Halo Bor, balik lagi dengan gua Dede Miko Andrian di channel Seputar Ban Bor. Apa kabar nih sobat seputar ban? Semoga sehat-sehat dan diberi perlindungan oleh Tuhan masing-masing. Oke Bor, kali ini gua bakal nge-review lagi nih Bor. Tapi sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan gua nih akhir-akhir ini agak sibuk, kurang upload. Saya udah kayak orang terkenal ya kan, ditungguin upload ya. Ya jadi agak sibuk lah Bor mengurusi bengkel nih kan, karena ada pembukaan toko lagi nih satu yang lokasinya saat ini gua bikin video nih. Bengkel baru kita lokasinya di Depok, tepatnya di Pasir Putih. Untuk alamat lengkapnya lo bisa searching Google dengan keywordnya kayak tire ban motor Pasir Putih. Nanti ada alamatnya. Lo yang dekat-dekat Pasir Putih nih atau area-area Sawangan Depok bisa mampir ke sini nih Bor. Oke Bor, gitu Bor. Jadi kali ini gue bakal review ban yang menurut gue nggak mainstream lah Bor. Ban yang nggak banyak orang tahu, hanya beberapa aja nih yang pecinta lah yang tahu Bor, gitu Bor. Penasaran nih ban apaan? Tetep pantengin di channel Seputar Ban terus Bor. Mantap. Oke Bor, nih kita masuk di sesi review nih Bor ya. Jadi gue mau bakal review ban dari Dunlop tipe trail atau tipe DGX 01. Bannya gue taruh dulu Bor ya, gue jelasin sedikit dulu nih. Jadi gini Bor, ban DGX ini adalah ban baru keluaran Dunlop yang di launching pada tanggal 21 Februari tahun 2019. Dan kenapa sih ini Dunlop bikin tipe DGX 01? Kan sebelumnya dia punya tipe MX33 Geomax dan yang lain-lain. Menurut klaim dari si Dunlop, selain harganya yang murah untuk ban DGX ini, dan untuk kekuatannya pun tidak kalah nih dengan abang-abangnya yang si Geomax MX33 itu. Gitu Bor. Jadi bisa dibilang Dunlop ingin menambah performa tapi dengan budget yang ringan nih untuk pecinta-pecinta hobi yang low budget. Misalkan jadi kalau pengen pakai ban Dunlop nggak harus beli yang mahal nih, yang MX33. Untuk MX33 itu kan range harganya kisaran di 1 komaan ya, dan untuk DGX ini menurut klaim dari Dunlop harganya itu di bawah 1 jutaan Bor. Jadi cukup worth it nih buat pecinta adventure atau cross, motor-motor cross lah yang low budget. Lo bisa pilih ban Dunlop ini gitu Bor. Oke Bor, kita masuk ke feature yang ada di ban DGX ini Bor. Jadi ban DGX ini menyusung fitur blok tengah dan blok sudut Bor. Ini blok ban ya Bor, bukan blok Perang Dunia 2 nih, blok poros dan blok ban, bukan. Ini bukan masalah perang, ban nih. Jadi blok tengah dan blok sudut. Nah, apa sih ini fungsi dari blok tengah dan blok sudut ini? Gue jelasin sedikit Bor. Jadi Dunlop mengklaim Dunlop menambahkan cekungan pada blok sudutnya dan menambahkan sedikit grip pada blok tengahnya agar membuat traksi ban ini semakin ringan dan dapat digunakan di jalan umum maupun di medan berat. Begitu Bor, klaim dari si Dunlopnya. Oke Bor, jadi kita langsung masuk ke kekurangan dan kelebihannya. Jadi karena ini review Bor ya, review tanpa endorse. Gua nggak bisa ngebagus-bagusin ban ini dan nggak bisa menjelek-jelekan ban ini juga. Karena gue belum pakai juga Bor, jadi gue mengambil nih kutipan dari situs web winanbanani.com, dan di sana beliau sudah dalam cuitannya ya, dalam cuitan blog ya, beliau sudah memakai ban ini selama kurang lebih 3 bulan untuk mengukur bagaimana nih performa si ban DGX 01 ini. Setelah gue baca, gue cukup tercengang nih Bor, wow gitu, wow ternyata ban ini mendapatkan nilai positif juga gitu dari para pecinta motor trail atau motor cross. Yang pertama nih Bor, untuk kelebihannya, tutur beliau setelah dia memakai ban ini selama 3 bulan,
Jadi, ketika beliau sedang melakukan aksinya di jalanan ekstrim, yaitu jalanan berbatuan, beliau mengutip bahwa ban ini cengkramannya sangat amat bagus, Bor. Jadi nggak ada lo ngesot-ngesot, bahasanya kata dia, ngesot atau licin lah, ngebuang sana sini tuh ban. Jadi ban ini tetap tegap dalam posisinya dan gampang banget dikendalikan. Begitu, Bor, menurut beliau. Itu yang pertama kelebihannya ya, menurut si Bang Winan Banani ini. Gue nggak tahu namanya Bang Winan Banani atau emang hanya situs aja gitu ya. Jadi gue sebutnya Bang Winan aja dah. Jadi yang kedua, ketika ban ini melintas di jalanan tanah atau disebut tanah keramik. Tadi tanah keramik ini gue jelasin dulu, Bor ya. Jadi bukan tanah lo tempelin keramik, bukan. Jadi tanah keramik ini kalau lo sedang melewati medan ekstrim nih, biasa lo menemukan tanah yang mengkilap nih, Bor. Mengkilap dan agak keras. Dan tanah keras itu berarti kan untuk gripnya ini tidak menempel dong, atau tidak jelep gitu ke dalam tanah. Nah, Wanginan itu menyebutnya tanah keramik. Jadi ketika diajak melewati tanah keramik dalam posisi tanjakan, ban ini tetap dalam posisinya juga, Bor. Sebenarnya ada dia mengutip memakai ban lainnya, cuma gua nggak menyebutkan merek apa. Ketika dia memakai ban lain melewati medan yang sama, ban belakang dia ini klaimnya itu menggeser kanan ke kiri atau tidak stabil, lalu bahasanya kalau ini di tangan gue nih ya, jadi begini-gini nih, Bor, set ketika nanjak. Itu untuk ban lain. Dan ketika beliau memakai ban ini, ternyata ban ini performanya cukup amat sangat mencengangkan, Bor. Jadi dia bener gini nanjak tanpa ada geser kanan kiri, Bor, goyang-goyang pargoy. bukan pargoy. Jadi nanjak kayak lempeng gitu, Bor. Dan yang ketiga nih yang menurut gua, yang tadi gue jelasin ya di fitur sebelumnya yang amat sangat gila, ban ini ketika ditarik gas sampai 80 km per jam, ban ini amat sangat gigit, Bor, menurut klaim Bang Winan. Jadi nggak ada yang namanya lu slide licin ataupun lu nyungsep lah ketika ban ini lu tarik gasnya di 80 km per jam. 80 km per jam tuh udah kayak Rossi masih kecil kayak bawa motor, Bor, segitu tuh. Gua aja paling 40-60 lah. Itu macet, kalau kosong sih 100. Iya, Bor. Jadi ban ini menurut gua amat sangat gila. Tapi ya, sorry, Bor. Tapi di setiap apapun di dunia ini pasti ada kekurangannya, Bor. Gak mungkin sempurna 100%. Jadi klaim dari Bang Winan, kekurangan dari ban ini adalah ketika lu melewati tanah basah atau habis hujan ya, cuaca ekstrim habis hujan, tanahnya lengket. Ban ini tuh amat sangat membawa tanah banyak, Bor. Dalam kata lain, tanah tuh nempel di ban lu tuh hampir menutupi si gripnya nih. Jadi kalau kata Bang Winan seperti donat coklat gitu. Jadi bannya tuh kayak kayak donat, warnanya coklat tanah semua. Tapi ya, ini menurut gue pribadi, ketika lo membeli ban trail dan lo bermain ekstrim, banyak tanah nempel di ban lo, itu bukan jadi masalah sih, Bor, karena memang notabene tempat lo di situ gitu. Tempat lo untuk mencari tanah. Jadi menurut gue ini bukan sebuah kekurangan yang amat besar lah, ini hanya hal kecil gitu, Bor. Seperti itu, Bor. Oke, Bor. Kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih dari sebuah review produk. Produk apapun itu pasti yang ditungguin ini nih. Yaitu, berapa sih ini harga bannya? Kan gitu. Wah, murah banget. Wow. Enggak. Belum disebutin harga udah murah banget. Jadi untuk yang pertama gue jelasin range harganya ya, Bor. Range harga ban yang gue pegang saat ini nih, untuk ban depan di 80 per 100 ring 21, itu ada di kisaran 500 ribuan plus. Tergantung siapa yang jual, Bor. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau lo mau yang lebih murah, nah lo bisa nih kunjungi link di bawah ini nih. Tokonya nanti gue kasih linknya, lo bisa klik. Itu ada di semua platform online lah. Nanti lu bisa klik, lu pilih yang mana yang lebih murah, lu check out, jangan sampai kehabisan, Bor. Gitu, Bor. Oke, Bor. Kali ini masuk ke sesi opini pribadi gue ya, atau sebagai penjual nih, Bor. Jadi gue sebagai penjual kan belum pernah memakai ban ini juga nih, Bor. Hanya berjualan aja, karena emang gue nggak punya motor trail juga, Bor, gitu. Jadi nggak mungkin dipakai di motor Mio, ban kayak gini kan. Itu susah modifnya, Bor. Jadi opini pribadi gue menurut review dari orang-orang seperti situs webnya Winan Banani dan yang lain-lain yang nggak bisa gue sebutkan, untuk ban DGX ini adalah ban yang mendapat
respon paling banyak positifnya Bor. Jadi respon positifnya banyak banget untuk ban ini, untuk negatifnya dikit, amat sangat dikit banget. Jadi menurut gua ban ini amat sangat worth it nih buat lo pecinta adventure atau motor trail. Jadi nggak ada alasan nih buat lo nggak beli ban ini. Selagi harganya terjangkau, fiturnya juga menarik dan banyak banget, menurut gua amat sangat worth it nih Bor untuk lo beli Bor. Kalau mau link belinya tadi udah gua kasih tahu ya, atau ntar lo bisa lihat di link deskripsinya nih Bor. Gitu Bor. Oke Bor, sekian dulu dari gua nih untuk review ban DGX01 keluaran dari Dunlop. Untuk kurang lebihnya gua mohon maaf, apabila ada yang kurang lo bisa tambahkan di kolom komentar, atau ada yang lebih mengerti mengenai ban trail lo bisa tulis juga di kolom komentar kekurangan gua apa aja nih untuk review ban ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Bor, bantu channel seputar ban ini semakin bisa mengedukasi ya untuk kedepannya, dan semoga edukasi yang gue berikan juga bisa diterima nih sama kalian semua nih. Sekali lagi gue bukan so tau atau menggurui ya, ini hanya opini pribadi atau dari review-review yang gue baca-baca nih dari situs yang emang udah expert di bidangnya. Jadi ini bukan asumsi pribadi gue Bor, sebagai penjual pengen bannya dibagus-bagusin enggak. Jadi gue untuk review ban ini, kalau emang ban ini bagus ya gue bilang bagus, worth it ya gue bilang worth it, kalau ya emang kurang ya gue bilang kurang gitu, nggak gue bagus-bagusin gitu Bor. Ya jadi sekian aja dari gue Bor, gue Dede Mito Andrian, pamit, salam seputar ban.